kembali dalam Kultur Wicara Tutur Serba Serbi Budaya. Budaya. Tentu saja masih bersama dengan kami berdua, saya Vanda Leoni. Dan saya Rivaldi Pasaribu. Kami akan kembali menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang hangat pada hari ini ya. Luar biasa sekali ya, hari baru, semangat baru. Dan baru saja kita menyaksikan penampilan tarian dari Perkasa ya kakak ya. Perkasa ini selalu setiap tahun itu memukau saya dengan tarian-tarian mereka loh. Mereka selalu semangat, gak tau ya, lincah-lincah banget orangnya memang. Apalagi kan penarinya cantik-cantik ya. Cantik parah lah pokoknya ya. Produk-produk Kalimantan emang Gak bakal kalah lah pokoknya. Gak pernah gagal pokoknya. BTW nih kakak nih, BTW nih. Hari ini kita bakal bahas topik apa sih? Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah bahas ritual. Betul. Kita bahas mahar. Betul. Terus kita bahas legenda juga. Hari ini akan lebih berbeda. Agak sedikit berbeda. Iya, agak sedikit berbeda. Karena pada hari ini kita akan membahas, karena kita tahu ya kita masih berada dalam situasi pandemi. Oke. Dan juga kita adalah mahasiswa UKSW, tentu saja kita mau berbincang-bincang terkait bagaimana peran UKSW terhadap pandemi ini. Terlebih khusus bagi mahasiswa. Apalagi kan kita ini mahasiswa mahasiswa rantau ya kebanyakannya. Betul sekali. Berarti kita bakal memanggil pihak UKSW yang notabene dia orang penting dong. Iya. Orang penting dan berkompeten di bidangnya dong. Dan berkapability. Wah banyak banget maksudnya. Oke. Iya. Siapa nih? Daripada kita basa-basi terlalu lama, langsung saja kita undang Kak Giner. Kak Giner. Langsung dulu ya Kak. Silakan dulu. Luar biasa sekali. Sambutannya itu kalau untuk Kak Giner itu semangat banget ya. Tiba-tiba Homen semangat tuh. Apa kabar Bung Giner? Ya puji Tuhan sehat Mas Valdi, Mbak Vanda. Sehat selalu ya pastinya. Bagaimana kabar berdua? Puji Tuhan sehat juga sih. Bung Giner tadi perjalanan ke sini aman? Ya selalu dalam perlindungan Tuhan aman. Lalu lintas aman ya. Bahasa-bahasa yang sangat ini tuh imun aman gitu ya. Imun aman luar biasa. Di situasi ini itu sangat penting ya, 3 unsur tadi ya, luar biasa sekali. Apalagi sangat sibuk ya sebagai dosen juga iya. Betul. Sebagai koordinator lembaga Layanan kemahasiswaan juga iya. Ngisi-ngisi acara juga iya ya. Pembicara di mana-mana. Moderator di mana-mana, semua itu mencoba tetap produktif di situasi seperti hari ini. Walaupun kita harus serba online ya. Tidak kalah dengan pandemi ya Bung ya, luar biasa. Gak boleh kalah kita. Tidak boleh kalah. Oke. Iya, makanya di sini ngomong-ngomong terkait dengan pandemi, kita masih berada dalam pandemi ini. Sejauh ini apa sih peran yang UKFC sudah lakukan untuk menangani mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung sejak tahun kemarin ya? Betul sekali. Ya, baik Vanda dan Valdi dalam pengalaman UKSW sejak tahun lalu. Itu kalau dalam refleksi Kak Giner di masa pandemi seperti ini itu mahasiswa butuh bantuan. Lalu pertanyaannya adalah bantuan seperti apa yang UKSW sudah berikan sejauh ini. Yang pertama adalah ketika awal sekali COVID-19 itu kita belum punya gambaran bagaimana proses-proses mahasiswa ini bisa survive di Salatiga. Oleh karena itu, lewat posko kemanusiaan UKSW waktu itu dikoordinatori oleh Bapak Pendeta Onesimus Dani dan kami cukup banyak relawan yang terlibat di dalamnya itu memberi bantuan paket makanan kepada mahasiswa. Paket makanan ya. Dan menurut catatan dari Satgas itu hampir 22.000 paket makanan, 90% lebihnya itu untuk mahasiswa. Itu dalam beberapa periode ya. Oke. Itu terkait bagaimana Satya Wacana melihat mahasiswa-mahasiswa di Salatiga itu mengalami pukulan yang sangat luar biasa terkait aspek kebutuhan. Yang pertama, mungkin ada beberapa teman yang tidak pulang masih tinggal stay di Salatiga, itu merasakan dibantu di awal-awal pandemi itu. Terus yang kedua, masih terkait bantuan, itu sebenarnya secara khusus teman-teman mahasiswa yang tidak pulang, tapi kemudian terpapar COVID-19. Iya, itu jadi masalah lagi. Ya, itu jadi masalah lagi. Jadi
dalam pengalaman kebetulan Kak Giner juga Satgas di COVID-19 lagi, sehingga saya terlibat beberapa kali untuk mensupport teman-teman mahasiswa ini. Dari segi bantuan makanan iya, karena disuplai makanan pagi, siang, malam bagi teman-teman yang terpapar COVID dan harus isolasi di kos-kosan, ada di kontrakan. Kemudian menyediakan sebenarnya sarana komunikasi, bagaimana menjadi jembatan UKSW sebagai rumah mahasiswa dengan pemberi layanan kesehatan. Nah, puskesmas. Jadi kebanyakan adalah informasi dari puskesmas ke UKSW melalui Satgas COVID-19, kemudian ke mahasiswanya gitu. Sehingga misalnya ada mahasiswa, dalam pengalaman kami ada beberapa orang yang setelah telusuri oleh pihak pemberi layanan kesehatan, itu diberi ruang untuk isolasi saja di kos atau di kontrakan, tapi ada juga yang memang harus dibawa ke rumah isolasi. Atau bahkan ada yang dibawa ke rumah sakit. Nah, ini UKSW betul-betul jadi orang bilang center dari komunikasi ini. Itu sehingga kita punya tanggung jawab moral kepada mahasiswa yang ada di Salatiga yang terpapar COVID, tapi kita juga menjadi penyambung informasi kepada pihak pemberi layanan kesehatan. Itu kalau dalam refleksi saya terkait bantuan dari aspek kebutuhan ya. Yang lain adalah sebenarnya UKSW juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan supaya mahasiswa bisa terkoneksi di dalam pelayanan kuliah di masa pandemi seperti ini. Secara spesifik itu kita UKSW berusaha supaya mahasiswa kita terdaftar untuk bisa mendapatkan bantuan kuota pendidikan dari pemerintah gitu ya. Dan seingat saya awal-awal juga sebelum ada kuota dari kementerian itu, awal-awal juga UKSW dengan kebijakan secara internal melakukan, kalau saya tidak salah, pemotongan uang kuliah transfer yang secara khusus untuk teman-teman kuota. Mereka bisa beli kuota untuk paket data gitu. Transfer uang ya. Itu termasuk membantu bukan hanya yang di Salatiga sebenarnya stay, tapi teman-teman yang ada di luar Salatiga juga. Itu mengenai upaya yang sudah dilakukan UKSW sejauh ini ya Bung ya. Dan dalam melakukan upaya tadi, apakah ada tantangan-tantangan ataupun halangan-halangan Bung? Tentu saja dalam melakukan sesuatu yang baru atau pola-pola baru pasti ada tantangan teman-teman. Sejauh ini contoh konkretnya, kalau untuk distribusi terkait bantuan makanan ke teman-teman mahasiswa itu tidak terlalu kompleks karena otomatis mahasiswa kebanyakan ada di Salatiga dan spot-spot untuk kita mendistribusikan bantuan itu mudah. Cuman memang kadang-kadang ada komunikasi, misalnya mahasiswa kita janjian jam sekian, tapi misalnya ada teman-teman yang punya aktivitas lain, atau kadang ada mahasiswa yang tertidur. Kami pernah mengantarkan makanan, mahasiswanya tertidur sudah jam sekian, kontak, ternyata setelah beberapa jam kemudian, wah sorry minta maaf Kak, saya baru bangun dan akhirnya. Jadi sebenarnya masalahnya tidak yang kompleks, tapi hanya masalah-masalah sederhana seperti itu. Dan dalam komunikasi kami di tim Satgas COVID-19 UKSW, rata-rata masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah sih. Kalau itu kan tadi dari bantuan makanan. Nah, kira-kira waktu kasih ini subsidi kuota, itu kira-kira ada kendala nggak sih selama ini dalam upayanya? Kalau subsidi kuota yang untuk paket data mahasiswa, Kak Giner belum mendapatkan evaluasi secara tertulis sebenarnya, tetapi dari banyak percakapan, awal-awal itu memang cukup crowded ya. Misalnya mahasiswa menghendaki itu kalau boleh dipotong langsung dari uang kuliah, tapi ternyata dalam implementasi itu dibayar full kemudian dipotong lagi gitu kan. Jadi ya ini sebenarnya idenya sudah baik, cuman bagaimana cara yang mengemasnya tepat gitu, tadi pengemasannya supaya tidak membuat ribet gitu. Tapi idealnya tuh baik menurut saya. Gitu. Berarti kalau secara itunya baik ya. Tapi kalau ada yang kayak protes-protes gitu Bung, kalau tadi kan itu wajar. Protes-protes kayak aku nggak kebagian, betul, atau mau ada yang kebagian berkali-kali misalnya. Saya sempat mendengar
Bahkan beberapa hari lalu, saya diskusi sama beberapa teman mahasiswa di Cafe Satya, bilang, Kak, saya merasa sampai hari ini, jangankan yang punya UKSW, yang Kemdikbud itu pun saya tidak dapat gitu. Sementara teman saya dapat. Iya. Saya bilang, ya saya minta maaf karena itu memang di luar cakupan bagian kami di lembaga layanan kemahasiswaan. Tapi itu jadi input yang baik bagi kami untuk sampaikan kepada pihak yang terkait yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk mengatur distribusi paket data mahasiswa. Mungkin saja ada data yang miss di situ dan ini justru jadi evaluasi yang baik gitu. Itu baru satu orang yang ngomong. Saya tidak tahu ada berapa banyak lagi di luar sana yang belum bertanya. Di luar kampus hari ini yang tidak mendapat layanan itu. Gitu. Tapi begini teman-teman, dalam refleksi saya pada satu titik, ini sebenarnya adalah catatan bukan cuma untuk Satya Wacana, tapi catatan besar bagi pemerintah. Oke. Kenapa? Karena di situasi hari ini kita justru diperhadapkan dengan model komunikasi yang sepenuhnya tergantung kepada jaringan telekomunikasi kita. Nah, apa artinya? Artinya ketika jaringan telekomunikasi kita di seluruh negeri ini belum merata, pasti akan ada masalah di sana. Iya. Betul. Gitu. Tidak mungkin tidak ada masalah ya Bang ya. Benar. Apalagi kalau kelas terus, maaf Bu, saya tidak dengar ya. Iya. Ya, itu kan ada berbagai alasan ya, pasti ketiduran, dong. Kayak bisa, sinyal juga yang di pedalaman sampai yang harus keluar. Apalagi beda pembagian waktu lagi kan 2 jam lebih awal. Jadi kebetulan karena Kak Giner juga ngajar ya di kelas. Jadi saya mengalami itu teman-teman mahasiswa karena sempat saya ngajar satu kelas itu sebarannya dari Sumatera sampai Papua ada satu kelas. Sehingga saya harus mengadjust kembali jamnya. Saya bilang kalau kita mulai jam 4, itu teman-teman di Papua itu sudah jam 6 sore. Dan kasihan karena listrik dan segala macam. Jadi saya harus mengadjust lagi jam belajar supaya semua bisa sama-sama. Terus kadang-kadang saya juga sebagai pribadi tidak bisa memaksakan mahasiswa untuk selalu on cam. Gitu. Saya tidak bisa memaksakan selalu on cam karena data yang ditarik juga lebih banyak ya. Setahu saya kalau on cam selama 1 atau 2 jam tatap muka per satu mata kuliah itu belum lagi mata kuliah yang lain. Jadi memang kita butuh adjust dengan perubahan hari ini. Tapi kalau misalnya bagi saya jaringan telekomunikasi itu bisa merata dan paket data itu yang non pemerintah itu bisa diakses dengan biaya yang murah, itu akan membuka ruang yang besar sekali untuk akselerasi proses pendidikan dengan model-model seperti sekarang. Tadi kan Bung Giner sudah agak menyinggung sedikit tentang bagaimana cara Bung Giner mengadjust tadi yang pembagian waktu segala macam. Dan berarti Bung Giner juga terjun langsung untuk melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Kalau ini dari sudut pandang UKSW, kira-kira bagaimana cara UKSW dalam menyesuaikan nih Bung, sistem pendidikan akademik maupun yang non-akademik di masa pandemi ini bagaimana Bung? Oke, teman-teman, kita hari ini berhadapan dengan pandemi yang bagi Kak Giner secara pribadi, refleksi itu saya merasa bahwa ini adalah tantangan dan berkat. Tantangan dan berkat. Tantangannya adalah kita mau tidak mau harus berubah. Siapa yang tidak mau berubah? Betul. Itu kan habis dalam segala situasi seperti ini. Itu tantangannya sehingga UKSW mau tidak mau harus merubah pola-pola pembelajaran kita, baik itu aktivitas kurikuler terkait pendidikan maupun yang ekstra kurikuler ya, perjumpaan-perjumpaan antar mahasiswa dengan cara-cara yang baru, sehingga kita secara prinsip memfasilitasi supaya bagaimana proses pembelajaran itu harus model blended learning, karena itu sebenarnya model belajar masa depan. Kebetulan Kak Giner beberapa waktu yang lalu diminta mengajar program profesi guru, mengajar guru-guru dari berbagai tempat di Indonesia. Mereka semua mengemukakan hal yang sama, bahwa ini tantangan tapi berkat bagi kita, karena berkatnya kita akhirnya mau belajar.
Kalau tidak ada pandemi, orang tidak akan tahu apa itu Zoom. Saya juga mungkin nggak tahu, teman-teman juga nggak mungkin tahu apa itu Zoom, apa itu Jimmeet, apa itu aplikasi-aplikasi yang lain untuk belajar. Gitu. Tapi justru kita dipaksa untuk, itu berkat bagi saya, tantangan dan berkat secara paralel. Lalu sehingga UKSW secara kelembagaan kemudian memfasilitasi kita, UKSW harus menyediakan Zoom minimal di setiap fakultas bisa mengakses. Gitu. Sehingga ada mata-mata kuliah yang dibuka, mahasiswa harus bisa terus melakukan pembelajaran di situasi hari ini. Jadi secara kurikuler, proses belajar mengajar harus terus dilakukan secara daring bagi yang teman-teman yang jauh di sana. Dan bagi teman-teman yang di Salatiga juga sebagian masih daring, karena kita masih adjust juga dengan arahan dari pemerintah supaya bisa kuliah luring. Nah, mulai semester antara ini kan UKSW sudah juga melakukan proses pembelajaran luring secara terbatas. Nah, kita semua masih menunggu bagaimana hasil evaluasi sampai akhir semester nanti. Dan itu bagi saya, bagi kami itu juga cara UKSW untuk kita bagaimana mengejas situasi seperti hari ini. Nah, pengalaman misalnya juga Kak Giner mengajar fisika, semester kemarin kami ngajar mata kuliah magang 1. Nah, orang-orang yang basis kegiatannya di laboratorium seperti orang-orang sains itu kalau tidak in touch dengan alat itu akan jadi masalah. Karena tidak bisa hanya membayangkan alat ini posisinya begini, nggak bisa, harus explore langsung. Dan yang kami lakukan adalah mendesain pembelajaran di kelas supaya itu seperti live streaming gitu. Jadi ada kamera sekian seperti teman-teman hari ini berusaha menyediakan room seperti itu. Kami juga sajikan sehingga interaksi juga dengan mahasiswa. Kak, ini ada kebetulan misalnya di alat yang Kak Giner sering pakai, misalnya pakai USG. Kak, ini tombol ini kalau divariasi angkanya di image-nya jadi seperti apa, itu tidak secara teori tapi dipraktikkan langsung sambil teman-teman perhatikan gitu. Nah, dengan harapan kalau proses-proses ini kita bisa lakukan dan kita lama-lama bisa menjadikan itu pola belajar yang baik. Teman-teman nanti setelah pandemi selesai mereka datang, mereka udah ngerti. Ketika mereka in touch dengan alat, minimal konsep dan cara bekerja itu sudah mereka kuasai. Sudah dikuasai. Dan cara yang seperti ini tuh kayaknya bakal berguna banget di masa yang akan datang gak sih Bung? Mengingat kayak misal taruhlah one day mereka bisa kembali lagi di Salatiga dan luring dilakukan. Mereka tidak lagi memegang modul, tidak terpaku pada buku-buku lagi, cuman bermodalkan video yang sudah di-share oleh dosen yang bersangkutan. Itu bakal lebih memudahkan sih memang. Betul, itu jadi itu kalau kita lihat dari aspek kurikuler ya. Jadi bagaimana bagi saya sekarang tuh penekanan kepada penggunaan fasilitas media pembelajaran yang menopang pembelajaran masa depan. Future education itu blended learning. Karena masa depan itu orang akan belajar kapan saja, di mana saja, tidak terbatas lagi di ruang-ruang fisik. Tapi we can go virtually. Jadi kita bisa belajar kapan dan di mana saja. Nah, dari aspek kegiatan non kurikuler itu sebenarnya UKSW terus mendorong mahasiswa di hari ini untuk berprestasi dalam berbagai kompetisi. Jadi teman-teman, bahkan sampai hari ini kita itu sepanjang 2020 sampai 2021 itu mendapatkan data begitu banyak mahasiswa kita yang juara lomba. Semuanya berbasis virtual dan ada penggunaan teknologi di sana. Gitu. Jadi sesungguhnya pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk mahasiswa kita terus berprestasi. Teman-teman debat misalnya, baru lomba kemarin juara 1-2 UKSW juara nasional. Ngalahin di Petra, UK Petra. Itu debatnya semua online. Jadi hanya bagi kami, ini hanya memindahkan ruang perdebatan lomba dalam kompetisi itu dari ruang fisik ke ruang virtual. Tapi jiwanya, semangat mahasiswanya itu tetap sama. Tidak ada perubahan, benar. Luar biasa ya. Luar biasa, gokil banget. Itu terkait dengan hal itu karena memang kan tak bisa dipungkiri ya, banyak juga mahasiswa yang sangat merindukan untuk kuliah secara langsung, merasakan suasananya, walaupun memang dibilang ya itu adalah pembelajaran masa depan. Tapi kita bertemu dengan teman langsung dan kita beraktivitas di kampus itu juga kan ada feel tersendirinya gitu. Jadi kira-kira dari UKSW sendiri terkait hal itu sudah ada pertimbangannya Kak, ke depannya bagaimana?
Oke, teman-teman, kalau kita melihat arahan terakhir dari Presiden, bahkan sudah statement kemarin ya, sektor pendidikan sedapat-dapatnya mulai menyelenggarakan proses-proses pembelajaran secara sangat terbatas sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman baca berita, Pak Jokowi mengatakan itu tingkat okupasi ruangan itu 25% loh. Bukan 50% seperti yang kita bayangkan, bahkan cuma 25%. Supaya bisa sedemikian rupa menjaga kemungkinan penularan COVID-19. Virus COVID-19. Nah, UKSW kan sementara juga mempersiapkan semua itu gitu. Nah, dalam rangka persiapan itu, Satgas sebenarnya dari Satgas COVID-19 UKSW sudah menyediakan protokol misalnya kalau mahasiswa nanti kita sudah disetujui untuk menyelenggarakan perkuliahan luring, protokol nanti datangnya seperti apa, nanti loading masuk ke kampusnya bagaimana, proses di kelas nanti seperti apa, itu dokumennya sudah disiapkan. Dan setahu Kak Ginar beberapa hari yang lalu sudah ada SK Rektor yang diteruskan ke pimpinan-pimpinan unit untuk disosialisasikan. Nah, ini kita butuh waktu untuk kemudian ini disosialisasikan kepada teman-teman mahasiswa. Tapi terlebih daripada itu teman-teman, kita manusia ini kan makhluk sosial. Betul. Jadi interaksi di ruang virtual itu kita belum terbiasa. Makanya lama-lama mungkin juga jadi biasa gitu kan. But anyway, semua orang merindukan pertemuan secara fisik karena kita ini masyarakatnya adalah masyarakat komunal. Nah, supaya kita bisa kembali pada situasi itu, kita harus memastikan dulu bahwa Salatiga, kemudian kampus UKSW ini betul-betul dalam kondisi yang prima untuk menyambut kita melakukan perkuliahan ataupun aktivitas berkampus secara luring. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut saya itu harus dipenuhi. Paling tidak teman-teman misalnya divaksin, teman-teman vaksinasi, para tenaga dosen, tenaga pegawai maupun mahasiswa divaksin, lalu kemudian kita menyediakan seluruh fasilitas untuk menunjang pembelajaran seperti alat cuci tangan, lalu hand sanitizer, dan kemudian perizinan sebenarnya paling penting bagi saya. Perizinan dari Kota Salatiga supaya kita bisa menyelenggarakan perkuliahan tentu saja dengan pengaturan prokes yang sangat ketat. Saya pikir kalau klausul-klausul atau prasyarat-prasyarat itu kita bisa penuhi, maka sesungguhnya kita perlahan-lahan bisa mengejas pertemuan-pertemuan kita. Tapi tentu saja dalam situasi kayak begini, kita tidak terburu-buru, tetapi kita harus bijaksana. Betul. Dalam menghadapi, karena kami menghadapi situasi, ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai juga yang terpapar gitu kan. Sehingga kita harus berhati-hati supaya kampus kita tetap aman dan justru tidak menjadi tempat terjadinya penularan COVID-19. Tadi Bung Ginar sudah menjelaskan secara gamblang dan kita mendapatkan pencerahan juga ya. Ini kami sudah mendapat pencerahan. Kalau buat teman-teman di rumah nih Bung Ginar nih, untuk siapa saja yang sedang menonton acara ini, ada tidak Bung? Harus ada sih, gak mungkin apa tidak ya. Boleh minta Bung, misalnya kayak motivasinya bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah online ataupun kegiatan di masa pandemi ini. Bisa langsung disampaikan Bung. Oke. Ini seru banget nih pasti. Baik Mbak Wanda, Mas Faldi. Jadi teman-teman yang ada di rumah, adik-adikku, mahasiswi di seluruh penjuru negeri ini, terima kasih untuk memilih Satya Wacana UKSW sebagai rumah bagi teman-teman belajar. Di tengah situasi pandemi seperti ini, yang dibutuhkan dari setiap pribadi kita adalah hikmat untuk tetap belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan diri, karena setiap tantangan punya masanya dan setiap masa ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan ini tantangan dan masa kita. Mari kita adjust cara-cara belajar kita beradaptasi dengan cara-cara belajar yang baru, sehingga sesulit apapun situasi hari ini, kita tetap bisa melakukan proses belajar mengajar yang baik, dan teman-teman terus bisa mengasah kemampuan dan terus mencapai prestasi-prestasi yang baik. Percayalah bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Amin. Dan kita semua akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, itu kan. Amin. Kita punya prinsip, tetap jaga protokol kesehatan, tetap melakukan edukasi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan,
supaya kalau pandemi ini berakhir, kita berjumpa lagi di kampus ini, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melakukan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. Itu saja dari saya, Mbak Fanda, Mas Faldi. Luar biasa sekali. Oke. Sebuah motivasi yang sangat luar biasa dari calon rektor kita. Calon rektor kita di masa depan. Jadi pelayan saja. Amin. Oke. Ya, terima kasih sekali Kak Giner sudah menyempatkan waktunya. Betul. Yang kita tahu ya sangat padat. Sibuk sekali. Tapi memberikan waktunya sebenarnya untuk sibuk saja. biar produktif ya. Ya, sudah datang di sini. Betul. Memberikan informasi kepada kita semua, apalagi kita mahasiswa UKSW terkait kedepannya kita mau bagaimana di masa pandemi dan ya selama pandemi ini kiranya apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat tentunya. Dan menginspirasi juga ya. Iya, pastinya. Sayang sekali perjumpaan kita pada siang hari yang cerah ini harus segera berakhir. Sebenarnya kita pengen lebih lama lagi ngobrol sama Bung Giner. Asik banget loh orangnya emang. Sayang sekali ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam situasi yang berbeda, dalam suasana yang sudah berbeda, dan semoga sudah luring juga. Amin ya Tuhan. Baik. Ya, tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada penampilan solo dari IGMK. Jadi stay tune terus di Kultur Wicara. Tutur, Terbang, Serbi, Budaya.
Gak usah ditranslatein dong kakak. Barusan kan saya pakai bahasa Inggris. Jangan ditranslate lagi dong. Udah bagus tadi barusan pembukaannya. Biar penonton ngiranya, oh ini ngerti bahasa Inggris nih anak ini. Silakan. How are you today? Good. Oh, I'm fine, thank you, and you gitu ya. Oke, nice.